Welcome to my channel. By Chris Cinema. Orang ini baru saja keluar dari penjara. Baru keluar dari penjara. Dia sangat senang. Bahkan bercanda dengan tahanan baru. Udah bebas. Tapi sedetik kemudian, langsung tersandung, jatuh tertelungkup. Mengapa dia begitu bahagia? Bukan karena dibebaskan dari penjara. Itu karena dia akan menjadi jutawan. Ceritanya seperti ini. 2 tahun yang lalu, Miles dan 2 sahabat mencuri 1 berlian besar. Tapi rekannya akhirnya berubah. Mau sendirian aja. Perkelahian itu tidak sengaja terlihat oleh polisi. Dalam kondisi tidak baik, Miles menyembunyikan berlian. Dia menyembunyikannya di saluran ventilasi gedung yang sedang dibangun. Kemudian Miles ditangkap lagi. Sangat sulit untuk keluar dari penjara. Akhirnya bisa datang dapat diamond. Hal-hal seperti ini. Siapa yang akan sedih? Tetapi memang benar bahwa tidak boleh bersukacita terlalu cepat. Hari itu, Mil ke alamat tempat saya menyembunyikan berlian sebelumnya. Tapi ketika dia sampai di sana, dia langsung bingung. Tempat di mana menyembunyikan berlian sebelumnya sekarang menjadi kantor polisi. Tuhan sedang mempermainkanku. Miles marah dan tidak tahu harus berbuat apa. Tapi berliannya masih ada di dalam. Bagaimanapun, dia masih harus masuk ke dalam dan mengeluarkannya. Jadi dia berpakaian seperti restoran pizza untuk masuk ke dalam. Langsung ke lantai 3. Tapi penjaga itu menghentikannya. Mengatakan bahwa hanya 2 jenis yang diizinkan masuk ke sini. Salah satunya adalah yang memakai borgol. 2 orang dengan lencana polisi. Orang seperti apakah kamu? Ini membuat Miles menegang. Buang-buang waktu untuk make up berubah wajahnya. Dia melihat seorang polisi mencoba menggesek kartunya untuk masuk. Jadi segera memberinya beberapa pizza ke orang itu. Kemudian diam-diam mencuri kartu aksesnya. Kemudian Miles menemukan seorang paman yang berspesialisasi dalam membuat palsu. Tolong bantu saya menyamar sebagai petugas polisi. Miles mencoba meniru gerakan dan kata-kata polisi di film. Mil sudah siap. Dia dengan bangga berjalan ke kantor polisi dengan tas kerjanya. Tapi baru buka pintu lift, bertemu sekelompok polisi lagi. Miles sedikit gemetar sekarang. Tapi Miles berusaha tenang. Akhirnya melewati gerbang ini. Langsung menuju ke lantai 3. Dia bergegas langsung ke saluran ventilasi di kamar mandi. Tapi kemudian sesuatu terjadi. Seorang penjahat melarikan diri, berlari ke dalam. Miles mengira polisi akan datang untuk menangkapnya. Dia menendang pintu dengan keras. Kemudian cepat kendalikan penjahatnya. Baru dengar polisi datang. Bos besar melihat Miles sangat aneh, jadi dia bertanya. Kamu siapa? Kenapa kamu terlihat sangat aneh? Miles mengeluarkan lencana polisinya dan berkata. Saya baru saja tiba. Semoga bisa diajar. Baru sampai, sudah bantu yang lain. Bos besar sangat menyukai Miles, jadi dia mengirimnya 1 misi. Dan bawa pasangan bersamamu. 2 orang tiba di tempat kejadian. Pemiliknya mengatakan dia kehilangan banyak roda. Tapi Miles dengan cepat melihat petunjuknya. Dia pergi ke truk untuk menemukan roda yang hilang di luar. Kemudian hal yang tidak terduga terjadi. Ini adalah orang yang sangat licik. Untuk menemukan berlian yang disembunyikan di kantor polisi. Baru keluar dari penjara dan langsung pergi. Dia menyamar sebagai petugas polisi. Bahkan menerima cinta dari bos besar. Baru saja memecahkan kasus pencurian roda. Dia berwujud polisi yang menyetir seperti pesawat, tidak takut sama sekali. Kemudian masuk ke supermarket untuk membeli sebotol air. Tapi kebetulan melihat perampokan. Pikiran Mil pertama tidak peduli tentang ini. Tapi sial. Rekannya keluar dari mobil untuk campur tangan. Pada titik ini, Miles harus mengambil tindakan. Dia menodongkan pistol ke kepala perampok. Tapi ketika bandit itu berbalik. OMG. Bertemu kawan. Ternyata dia adalah mantan rekan Miles. Miles diam-diam memberi kesempatan pada teman-temannya untuk kabur. Dalam kepanikan, dia menemui jalan buntu. Dia bahkan hampir mengungkapkan identitas Miles. Agar tidak terekspos. Miles melepas mantelnya. Dengan bangga berlari keluar untuk bernegosiasi dengan bandit. Setelah beberapa saat negosiasi. Rekan yang sangat bersemangat. Setelah semua itu, dia sekarang menjadi penggemar setia Miles. Bos besar bahkan mempromosikan Miles menjadi pemimpin tim proyek-proyek. Tapi semua ini tidak masalah bagi Miles. Menemukan berlian baru itu penting. Setiap kali Miles masuk ke saluran ventilasi, sulit untuk menemukan di mana berlian itu berada. Tapi hanya rekaman itu yang bisa dilihat. Miles tidak menyerah. Dia pikir segala cara untuk menemukan berlian lagi.
Untungnya, Tuhan tidak mengecewakan orang. Miles menemukan berliannya. Itu ada di saluran ventilasi ruang bukti. Tapi ketika Miles hendak masuk, sesuatu terjadi. Bos besar tiba-tiba memanggil dia. Dia mengatakan ada kasus yang membutuhkannya. Miles mencoba menolak tetapi pada akhirnya dia harus menerima. Dia dan rekan-rekannya pergi ke tempat kejadian. Tapi orang-orang FBI memandang rendah mereka. Bahkan tidak menyentuh bukti, menyuruh mereka minggir. Dalam perjalanan pulang, Miles berpikir sekaligus kesal. Dia menggunakan pengalamannya untuk berspekulasi. Ini jelas bukan kasus penyelundupan artefak sederhana. Pasti akan ada kesepakatan yang lebih besar di belakang. Mungkin adalah kokain. Dia sebelumnya adalah seorang pencuri terkenal. Sekarang menjadi polisi yang hebat lagi. Berdasarkan pengalaman perampokan selama bertahun-tahun. Memecahkan banyak kasus besar. Menjadi inspektur yang luar biasa. Tapi dia bertemu orang-orang jahat ini. Tidak melihat kekuatannya yang sebenarnya. Miles sekarang menunjukkan bakatnya dalam memecahkan kejahatan. Untuk menegaskan diri sendiri. Dia mengatakan bahwa setelah kesepakatan barang antik ini bisa menjadi kesepakatan narkoba. Biarkan kolega memberitahu dukungan di atas. Ikuti mobil di bawah ini. Tentu saja di dalam mobil. Mereka menangkap penyelundup narkoba. Mereka juga menyita sejumlah besar obat-obatan. Miles memanjat tumpukan narkoba untuk menemukan di saluran ventilasi. Akhirnya dapat berlian. Tapi hal buruk terjadi lagi. Tidak tahu suara siapa yang membuat Miles kaget. Berlian jatuh di dalam tumpukan narkoba. Pada titik ini, bos besar menyuruh FBI untuk datang dan mengambil narkoba ini. Tapi bagaimana Miles bisa setuju? Jadi dia membuat rencana. Gunakan obat ini untuk memancing pemimpin keluar. FBI mendengarnya. Melihat bahwa ide Miles sangat bagus, langsung setuju. Bahkan biarkan dia yang bertanggung jawab atas kasus ini. Tentu saja Miles setuju. Dia membawa Sandra ke lokasi pengiriman. Mobil baru saja berhenti. Miles dengan cepat masuk ke bagasi. Sulit mendapatkan berlian. Tapi sekarang nama rekan lama itu datang dengan tergesa-gesa. Mencuri berlian. Saat mereka berdebat. Kemudian mobil diangkat. Kemudian dibawa ke depan sekelompok. Ternyata pria dengan kepala dan anggota. Melihat beberapa orang asing. Bos sangat berhati-hati. Untuk membuktikan identitas Miles. Bos memberinya pistol dan menyuruhnya menembak teman lamanya. Sementara Miles mengangkat senjatanya. Polisi datang untuk menutupi semuanya. Berhasil menangkap bos. Teman itu mengambil kesempatan untuk kabur. Miles segera mengejarnya. Keluarkan bom asap di dalam mobil. Berhasil menembak pintu mobil teman. Setelah beberapa saat, asap menutupi mobil, mengaburkan pandangan. Sekarang Miles berakselerasi di atas. Kemudian dengan cepat tekan rem. Mobil teman terbalik. Teman juga diberi makan peluru oleh Miles. Saat ini, rekan itu mengetahui identitas dan tujuan Miles. Tapi tahanan ada di depan. Tapi dia tidak bisa menangkap. Karena baru saja mengejar teman. Miles telah melintasi perbatasan negara lain. Mereka tidak punya hak untuk menangkap Miles. Begitu seterusnya. Miles mengambil berlian. Sejak saat itu, dia menjalani kehidupan yang kaya. Inilah akhir dari film. Jika Anda melihat film yang bagus, jangan lupa klik suka dan bagikan untuk mendukung kami. Sampai jumpa di film-film selanjutnya. Thanks for watching.